dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ini masih agak jet lag, baru tiba tadi jam 20 menit sebelum adzan subuh. Perjalanan dari Tokyo ke sini. Tokyo ke Jakarta, Jakarta, Bandung. Ya Dek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya santri dari SMA Putri. Izin bertanya, A. Kalau takdir setiap orang itu sudah ditetapkan oleh Allah dan baik buruknya taubatnya seseorang itu tergantung bagaimana Allah tuh kasih kapan hidayahnya dan membolak-balikan hatinya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang ingin berubah, ingin bertaubat tapi Allah belum menghendaki takdirnya untuk bertobat, Allah belum memberikan hidayahnya. Berarti apa itu bukan sepenuhnya salah manusia itu sendiri, A? Terima kasih. Allah sudah berjanji begini, satu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan di hati kita mau berbuat buruk atau baik. Jadi bedanya kita dengan binatang, dia tidak punya memilih. Kita boleh milih. Dan kalau kita sungguh-sungguh, Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kalau orang mau tobat dan Allah udah tahu nih, dia pengen tobat, Allah nanti nunjukin. Apakah dia didapatkan ilmunya, diberikan teman, diberi guru yang membuat orang ini terus bergerak jadi dekat ke Allah. Dalam hadis qudsi, kita sejengkal, Allah sedepa, ya, kita sedepa, Allah sehasta. Artinya bergerak sedikit saja ke Allah, Allah akan meraihnya. Ini seperti bapak ibu yang sekarang ikut pesantren atau adik-adik mungkin, duh ya Allah harus gimana saya ini. Nah Allah tahu tuh kita lagi cerita gitu. Tiba-tiba kata anak, bu pesantren ya. Ada yang begitu nggak dari anak? Ada yang kata tetangga, itu bu ada pesantren masa keemasan, ada jalannya, nanti terus. Nah kita kan ditambah nih ilmu sekarang, kita amalkan, nambah lagi. Karena setiap kali kita mengamalkan, nanti tambah lagi. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Jadi kata kuncinya kesungguhan. Sungguh-sungguh ingin dekat dengan Allah, sungguh-sungguh ingin tobat. Nanti ada jalannya. Allah tahu kita ingin tobat. Nanti kan, dan Allah tahu kita nggak tahu ilmunya. Nanti ada jalan kita tahu ilmunya. Begitu deh. Jadi hebatnya, bukan hebat, maha hebat lah ya. Sebab kalau nggak ditolong oleh Allah ya kita ketipu terus oleh setan itu. Dan setan kan tidak kelihatan. Gimana nih? Setan tidak kelihatan, tapi setan ngelihat kita. Kita banyak kerjaan, setan nggak punya kerjaan selain nipu kita, ya kan? Terus jadi gimana? Kita nggak usah ribut mikirin setannya. Apa yang Allah janjikan? Ternyata ada dua yang tidak bisa ditipu setan. Satu mukhlasin, yang kedua mutawakkilin, orang yang ikhlas dan orang yang tawakal. Jadi kita berusaha keras aja jadi orang ikhlas, nanti setan nggak mempan dan kita berlindung ke Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bukan keinginan kita lawan setan. Inna syaitana lakum aduwwun, setan itu memang musuh buat kita, tapi kita kan nggak bisa lihat. Kita berlindung aja ke Allah yang banyak dan berusaha keras jadi orang ikhlas, jadi orang tawakal. Setan nggak mampu nanti menipu orang yang ikhlas. Makanya orang-orang yang paling pengen dipuji, paling pengen dikagumi orang lain, pengen diberi orang lain, pokoknya kalau hatinya tuh berbuat demi penilaian orang, demi privilege, demi orang memperlakukan kita spesial, demi kita diberi oleh orang, kita berbuat, nah itu makanan setan. Makanya orang-orang yang paling seneng dipuji itu
paling mudah ditipu dan tidak bisa tenang hidupnya. Tidak bisa tenang. Maka akhwat yang paling centil tuh yang paling gak bahagia. Iya, paling centil, paling tidak bahagia. Yang selalu ingin jadi pusat perhatian, ingin dikagumi orang, itu gak bisa bahagia. Kan ada 3 ya yang membuat orang susah ikhlas. 1, sangat menikmati pujian. Yang kedua, sangat senang mendapatkan privilege. Apa namanya? Benar nggak sih bahasa Inggrisnya gitu? Ya, diperlakukan spesial. Nah, itu mudah sekali jengkel, marah ketika perlakuan itu tidak didapatkan. Dan yang ketiga, ngarep-ngarep. Ingin diberi, ingin ditraktir, nah itu makin berharap dari makhluk. Jadi kebaikan kita tuh cenderung jadi nggak ikhlas karena ngarep-ngarep sesuatu. Nah, latihan terus. Gitu deh. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih.